Perseteruan Manohara Odelia Pinot dengan Daisy Fajrina, ibundanya kian memanas setelah sempat mengumumkan putus hubungan ibu dan anak. Kini Manohara kembali membeberkan apa alasan dirinya memutuskan hubungan dengan ibundanya. Torehan luka yang bertubi-tubi dialaminya akibat perbuatan ibundanya membuat Manohara seolah sulit memaafkan hingga sulit memanggil Daisy dengan sebutan ibu. Sulit bagi saya bahkan untuk memanggilnya sebagai ibu, karena tindakan-tindakannya sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya dimiliki oleh seorang ibu. Tak hanya itu, berkat Broken Strings yang ditulis Aureli Moremans terkait child grooming, Manohara akhirnya berani untuk speak up di balik fakta pernikahannya dengan Tengku Muhammad Fakri, Pangeran Kelantan yang sempat bikin gaduh seantero Indonesia. Manohara yang kala itu berusia 15 tahun dipaksa menikah dengan pria yang usianya 30 tahun. Inilah yang membuat Manohara menganggap pernikahannya kala itu tidak sah hingga tak pantas dilabeli mantan istri Fahri. Saya berumur 15 tahun, pria yang terlibat berusia sekitar 30-an. Tidak ada kencan, tidak ada hubungan, dan tidak ada persetujuan. Apa yang terjadi memang terpaksa. Dan gara-gara postingan inilah, Instagram Manohara diserang oleh akun fake, salah satunya akun @aisyah_nadawi menulis, "Sudahlah, itu bagian dari sejarah kehidupan. Kalau kamu tidak mengalami kejadian itu, kamu tidak bisa seperti sekarang ini. Tak ada yang mengenalimu. Luka lama harus dikubur dan mulai hidup baru." Akun fake tersebut diduga adalah akun Daisy, ibunda Manohara, lantaran ada kata-kata yang polanya sama. Komentar tersebut ditulis oleh ibu saya menggunakan akun palsu. Saya ingin kalian melihat interaksi ini apa adanya. Makin diserang membuat Manohara makin meradang dan membongkar sisi kelam ibundanya. Artis berusia 33 tahun ini pun menuding jika ibunya kerap menggunakan ilmu hitam hingga seorang NPD. Manohara pun lagi-lagi ingin menegaskan jika konflik yang dialaminya sejak kecil bukanlah sebuah konflik biasa dan sederhana, namun ada unsur kekerasan dan manipulatif yang dilakukan oleh ibunya, dan meng-cut off ibundanya dalam hidupnya adalah keputusan yang tepat. Saya membagikan ini agar kalian bisa melihat tipe orang yang sedang kita hadapi. Ini bukan dilebih-lebihkan dan ini bukan lelucon. Hati Paula Verhoeven diliputi rasa bahagia lantaran sebagai seorang ibu, Paula akhirnya mewujudkan mimpi Keanu Tiger Wong, putra pertamanya, untuk merayakan ulang tahun di sekolahnya. Paula pun membagikan momen syukuran sederhana saat perayaan ulang tahun Keanu yang ke-6. Paula seolah ingin memberikan momen manis dalam ingatan Keanu sebelum ia masuk sekolah dasar nanti. Ini adalah tahun terakhir Keanu di sekolah sebelum Keanu masuk SD. Setidaknya Keanu bisa merasakan kebersamaan seperti yang dirasakan teman-teman lainnya ya. Sementara sebelumnya, Baim Wong juga merayakan ulang tahun Keanu di lokasi syuting bersama dengan para pemain. Meski sederhana, Keanu tampak happy dan bahagia, apalagi bisa merayakan ultah bersama Christine Hakim yang juga tengah berulang tahun. Ucapin selamat ulang tahun, sehat, panjang umur, jadi anak hebat, anak soleh ya. Lain papa juga ada yang mengucapin selamat ulang tahun, kita nyanyi sama-sama yuk. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Lu maluan dia. Meski merayakan ulang tahun Keanu terpisah, bukan berarti hubungan Paula dan Baim kembali merenggang. Bisa jadi, Baim memilih merayakan ultah putra pertamanya di lokasi syuting lantaran ia tengah menggarap film terbarunya. Sebelumnya, Baim dan Paula kompak saat menghadiri momen-momen spesial anak-anaknya. Mungkinkah keduanya memang memilih berdamai dan menjalani co-parenting? Kak, tapi sekarang udah lebih banyak waktu ya dikasih sama Mas Baim ya. Doain untuk ya. anak-anak. Hubungannya juga udah baik ya Kak sama Mas Baim ya Kak? Iya, maaf Kak. Ya namanya ibu ya, pasti kalau anak ngomong I love you apalagi dengan kondisi yang sekarang pasti lebih tersentuh gitu. Sempat mendatangi pengadilan agama, seperti apa kelanjutan proses hukum atau keberatan yang diajukan Paula terkait anak? Doain ya.
Pinkan Mambo akhirnya bisa bernafas lega lantaran kondisi putranya Luke yang didiagnosis mengalami lemah otot jantung akhirnya sudah mulai membaik setelah menjalani pengobatan di Singapura. Padahal sebelumnya, dokter sempat memvonis hidup Luke hanya tinggal menghitung hari. Benarkah meski sudah mulai membaik, Luke tetap harus rutin berobat ke Singapura? Sekarang tuh udah baik kan. Sekarang kemarin dokter bilang kan dari waktu sekarat itu 5% gitu kan kesehatannya, terus menambah jadi 20%, karena udah 68%. Terus ya doain aja, secara grafis sih naik, mudah-mudahan nanti 2 Februari nggak turun persentasenya. Berobat ke Singapura selama belum tahu mungkin setahun 2 tahun, jadi kan itu long treatment kan jatuhnya, jadi kita harus ke sana. Cuma kalau secara lu udah bisa berdiri, kayak udah 20 detik bisa jalan-jalan sendiri sambil pegang-pegang meja kayak gitu. Sebagai ibu, Pinkan bersyukur lantaran kondisi Luke berangsur-angsur kondisinya sudah mengalami peningkatan, namun tetap saja putranya itu harus terapi obat-obatan agar kondisinya bisa tetap stabil. Dan dalam waktu 45 hari, Pinkan dan Luke akan kembali ke Singapura untuk melakukan check up. Aku dokternya juga kan untuk hal ini aku nggak bisa tindakan. Jadi dia udah angkat tangan, tindakan seperti Luke ini sesuatu yang tidak bisa ditindak secara operasi atau pasang ring atau apa, itu nggak bisa. Jadi sebenarnya dokter udah nyerah dan semua suster tuh udah nyerah. Katanya cuma bisa dikasih obat, sedangkan Demi kesembuhan Luke, Pinkan rela banting tulang agar bisa tetap memberikan pengobatan terbaik. Apalagi Luke harus menjalani pengobatan rutin yang cukup panjang 1 hingga 2 tahun. Benarkah Pinkan harus menggelontorkan uang ratusan juta rupiah demi kesembuhan Luke? semuanya biayanya bisa mampu kan, biayanya setahun 380 juta sampai bill pada waktu itu. Berarti kan kalau 2 Februari ini nanti naik setiap check up sih nggak terlalu mahal sih gitu. Gini deh, emang aku udah survei sih, emang survei aku emang terbaik gitu. Terus aku emang itu mahal kan di sana, super mahal gitu. Hanya orang kaya aja bisa ke situ. Oh iya, aku kaya kok. Jadi kaya halu maksudnya. Tak lagi menjadi seorang penyanyi seperti dulu, tentu saja membuat Pinkan harus putar otak untuk mengumpulkan biaya pengobatan Luke yang tak murah. Namun Pinkan yakin dengan kekuatan doa dan usaha, ia yakin putranya akan sembuh. Benarkah Pinkan masih memiliki hutang di rumah sakit di Singapura? Mintain 125 juta mana punya gitu. Orang kita cuma ngehalu ke sana. Kalau misalnya nggak sanggup ya aku nggak punya uang 125 juta, aku pergi aja. Kecuali saat itu juga aku tiba-tiba dapat endorse gitu 125 juta ya aku bayar gitu. Masalah hari esok ya besok gampang, aku tinggal kerja lagi gitu. Dia bilang ke aku, ini Bu boleh boleh dicicil gitu. Benarkah di tengah sakitnya Luke, Pinkan dan Arya mulai saling hitung-hitungan masalah keuangan? Kalau aku, karena lu ngitung-ngitung atau kayak gimana, ya gue hitung juga. Nah, karena lu ngitung juga, ya gue yang ini gue hitung juga gitu. Jadi aku biaya hidup di sana itu 1 hari itu sekitar 10 juta lebih. 2 hari aku udah 20 juta lebih di sana. Di Singapura apa-apa mahal soalnya. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.